Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal mengenai pengantar pengembangan sistem dan analisis sistem pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Vivi Rizky Aulia dengan NIM 19053065, konsentrasi akuntansi, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yang mana itu permasalahan 20.9. Yang pertanyaannya yaitu, bisnis sering memodifikasi atau mengganti sistem informasi keuangan mereka agar tetap selaras dengan pertumbuhan bisnisnya dan memperoleh keuntungan dari peningkatan IT. Hal ini memerlukan komitmen waktu dan sumber daya yang substansial. Ketika sebuah organisasi mengubah SIA-nya, sebuah analisis sistem dilakukan. Nah, yang diminta yaitu A. Jelaskan tujuan dan alasan untuk melakukan survei atas sistem yang ada milik sebuah organisasi. B. Jelaskan aktivitas yang umumnya dijalankan selama analisis sistem. Dan yang C. Analisis sistem sering dilakukan oleh tim proyek yang terdiri dari analisis sistem, akuntan manajemen, dan orang-orang lain yang berpengetahuan luas dan membantu. Apa peran akuntan manajemen dalam analisis sistem ini? Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang A terlebih dahulu, yang mana pertanyaannya tadi, jelaskan tujuan dan alasan untuk melakukan survei atas sistem yang ada milik sebuah organisasi. Nah, jawabannya itu, yang pertama, tujuan yang pertama yaitu untuk mendapatkan pemahaman tentang sistem yang ada dan bagaimana fungsinya. Yang kedua yaitu untuk menentukan batasan sistem saat ini. Dan yang ketiga yaitu untuk menilai kekuatan dan kelemahan sistem yang ada untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan. Nah, alasan yang keempat yaitu untuk memberikan ide desain untuk sistem baru dan mengidentifikasi sumber daya yang tersedia. Nah, dan yang terakhir yaitu untuk memberikan informasi tentang kebutuhan informasi pengguna. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang B, yang mana pertanyaannya yaitu jelaskan aktivitas yang umumnya dijalankan selama analisis sistem. Nah, jawabannya itu yang pertama ada investigasi awal, yang mana itu tuh mencakup yang pertama verifikasi sifat dan masalah dan kebutuhan pengguna. Yang kedua yaitu kumpulkan informasi yang akan diperlukan untuk mengevaluasi kelayakan permintaan. Yang kedua itu ada survei sistem, yang mana itu tuh yang pertama itu kita harus mempelajari dan tinjau struktur organisasi yang ada untuk menentukan fungsinya. Yang kedua itu kumpulkan dan tinjau dokumen dan laporan internal untuk menentukan desain, konten, pengguna, frekuensi persiapan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mengembangkan dan menggunakan formulir kuesioner untuk menentukan frekuensi pemrosesan volume input atau output. Nah, yang selanjutnya yaitu ada melakukan wawancara pribadi untuk mengonfirmasi dan memperluas data yang dikumpulkan dari kuesioner. Dan yang kelima, itu kembangkan bagian alur, model, dan diagram untuk mendokumentasikan sistem yang ada. Yang keenam, itu ada pelajari sumber data eksternal, termasuk perusahaan yang mengembangkan atau siapa sistem serupa, konsultan yang berspesialisasi dalam sistem pelanggan, asosiasi perdagangan industri, dan lembaga pemerintahan. Yang ketujuh yaitu ada amati kegiatan untuk menentukan bagaimana sistem benar-benar bekerja daripada apa yang dikatakan orang atau dokumentasi harus dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu ada studi kelayakan, yang dimana studi kelayakan ini kita lakukan studi untuk menentukan apakah akan melanjutkan proyek atau tidak. Nah, yang keempat yaitu ada kebutuhan informasi dan persyaratan sistem, di mana hal ini yang pertama kita lakukan yaitu tentukan dan dokumentasikan kebutuhan informasi pengguna. Yang kedua yaitu tentukan dan dokumentasikan persyaratan sistem baru. Nah, yang terakhir itu ada laporan analisis sistem, yang mana di sini kita meringkas dan dokumentasikan semua temuan dari seluruh rangkaian aktivitas analisis yang dilakukan. Nah, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya
Yang bagian C, yang mana pertanyaannya itu analisis sistem sering dilakukan oleh tim proyek yang terdiri dari analisis sistem, akuntan manajemen, dan orang-orang lain yang berpengetahuan luas dan membantu. Apa peran akuntan manajemen dalam analisis sistem? Nah, jawabannya yaitu yang pertama, sebagian besar pekerjaan analisis sistem dilakukan oleh orang-orang sistem. Namun, akuntan manajemen adalah bagian penting dari tim pengembangan dan akan membantu dalam memberikan informasi tentang berbagai aspek sistem. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan manajemen untuk laporan diperlukan formatnya. Nah, yang ketiga yaitu mempersiapkan seluruh persyaratan sistem. Yang keempat yaitu mempersiapkan dokumen sumber yang sedang digunakan. Yang kelima yaitu ada relevansi, keandalan, dan ketepatan waktu data input atau output. Nah, yang keenam yaitu kontrol internal yang ada dan yang harus dimasukkan ke dalam sistem baru atau yang didesain ulang. Nah, itulah tadi jawaban untuk pertanyaan yang pertama, yang mana pertanyaan pertama ini mengenai permasalahan 20.9. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yang mana mengenai permasalahan 20.12. Yang pertanyaannya yaitu, manajer di beberapa perusahaan menghadapi krisis pengembangan sistem yang sedang berlangsung. Departemen IS mengembangkan sistem yang tidak dapat atau tidak akan digunakan oleh bisnis. Inti dari masalah ini adalah pemisahan besar yang memisahkan dunia bisnis dan dunia IS. Beberapa departemen tampaknya mampu atau siap untuk menyeberangi celah ini. Salah satu alasan krisis adalah bahwa banyak perusahaan mencari cara untuk meningkatkan sistem yang ada dan sudah kuno atau untuk membangun yang baru. Alasan lain adalah penggunaan luas departemen SI. Penggunaan mencari aplikasi yang lebih kuat daripada yang tersedia di banyak sistem yang lebih lama. Biaya pembagian besar bisa menghancurkan sebuah perusahaan kimia pantai timur yang menghabiskan lebih dari $1 juta untuk sistem penggunaan dan kontrol yang tidak pernah digunakan. Keahlian departemen sistem adalah keunggulan teknis, bukan anggaran. Akibatnya, sistem baru benar-benar meleset dari sasaran ketika datang untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Sebuah bank Milk Western menggunakan alat rekayasa perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan case yang dibantu komputer yang mahal untuk mengembangkan sistem yang diabaikan pengguna karena belum ada perencanaan desain. Seorang analis senior untuk bank menyatakan mereka membangun sistem dengan benar, tapi sayangnya mereka tidak membangun sistem yang tepat. Nah, yang diminta dari pertanyaan ini yang pertama yaitu apa pembagian besar dalam proses pengembangan sistem dan apa yang menyebabkan kesenjangan, dan yang B yaitu apa yang akan Anda sarankan untuk memecahkan krisis informasi yang sangat besar ini. Yang C yaitu diskusikan peran perancang sistem, manajer bisnis, dan pengguna akhir dapat mengambil untuk mempersempit pembagian besar. Nah, yang D yaitu siapa yang memainkan peran paling vital dalam pengembangan sistem yang efektif. Nah, langsung saja kita jawab pertanyaan yang A, yaitu apa pembagian besar dalam proses pengembangan sistem dan apa yang menyebabkan kesenjangan. Nah, jawabannya yaitu pemisahan besar adalah kesenjangan antara kebutuhan informasi manajer bisnis dan informasi yang dihasilkan oleh IS. Pemisahan besar ini terjadi karena yang pertama, ada banyak sistem yang ketinggalan zaman dan tidak menghasilkan informasi yang diperlukan. Yang kedua, yaitu penggunaan akhir berpendidikan lebih baik menuntut sistem informasi yang lebih kuat dari hasil yang lebih baik dari sistem informasi yang tidak berkinerja. Yang ketiga, yaitu komunikasi yang buruk di antara perancang sistem, pengguna akhir, dan manajer bisnis menghasilkan pengembangan sistem informasi yang tidak efektif. Yang keempat yaitu masih terdapat orang-orang IS yang belum atau bahkan tidak memahami operasi dan manajemen bisnis. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang B. Yang pertanyaannya yaitu apa yang Anda sarankan untuk memecahkan krisis informasi yang sangat besar ini?
Yang akan saya sarankan untuk memecahkan krisis informasi ini, yang pertama yaitu langkah pertama dalam desain sistem yang efektif adalah analisis bisnis yang menyeluruh untuk memahami bagaimana bisnis beroperasi dan bagaimana fungsi bisnisnya berhubungan. Ini membantu para profesional sistem dan manajer bisnis untuk berkomunikasi secara efektif ketika mengembangkan sistem yang terintegrasi. Yang kedua, bisnis dapat memperkerjakan manajer dengan latar belakang sistem, sehingga mereka dapat menjadi penghubung antara departemen sistem dan departemen keuangan dan akuntansi. Membantu manajer bisnis untuk mengomunikasikan kebutuhan mereka dengan jelas. Para manajer ini harus bersedia dan bisa terlibat dalam proses pengembangan IS. Nah, yang terakhir yaitu lebih banyak keterlibatan dan interaksi antara staf sistem dan pengguna akhir. Pengguna akhir harus mengambil peran aktif dalam proses pengembangan. Secara khusus, desainer harus bekerja sama dengan pengguna akhir untuk menilai kebutuhan dan mengembangkan solusi kerja tertentu. Yang keempat yaitu pendekatan yang telah terintegrasi untuk pengembangan sistem yang melibatkan semua pihak yang diperlukan desainer, programmer, manajer bisnis, dan pengguna akhir. Nah, yang kelima yaitu ada manajemen harus memberikan pelatihan yang diperlukan karyawan untuk membuat sistem bekerja dengan benar. Nah, selanjutnya kita pertanyaan yang C, yang mana pertanyaannya yaitu diskusikan peran perancang sistem, manajer bisnis, dan pengguna akhir dapat mengambil untuk mempersempit pembagian besar. Nah, jawabannya yang pertama itu ada perancang sistem dapat melibatkan pengguna akhir dan manajer dalam proses desain dan pengembangan. Ini mengurangi masalah perilaku yang terkait dengan sistem baru dan meningkatkan probabilitas bahwa sistem akan memenuhi tujuan bisnis yang diinginkan. Mereka juga harus melakukan upaya bersama untuk memahami proses bisnis perusahaan. Yang B yaitu manajer bisnis dapat mendukung upaya tim desain untuk mendorong keterlibatan pengguna akhir dalam proses pengembangan. Selain itu, manajer bisnis dapat berkomunikasi secara teratur dengan pengembangan sistem untuk memastikan bahwa sistem memenuhi tujuan bisnis. Nah, yang C yaitu pengguna akhir dapat membantu menjembatani pemisahan besar dengan mengambil peran kooperatif dan interaktif dalam proses pengembangan. Nah, langsung saja kita lanjutkan ke pertanyaan yang D. Siapa yang memainkan peran paling vital dalam pengembangan sistem yang efektif? Nah, jawabannya semua pemain memainkan peran penting dalam proses pengembangan sistem. Krisis informasi sebagian besar merupakan hasil dari ketergantungan berlebihan pada analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan manajer dan pengguna akhir tanpa kerjasama dan masukan mereka. Hal ini juga merupakan hasil dari analisis yang tidak meluangkan waktu untuk memahami proses bisnis di perusahaan mereka. Sekian pembahasan soal mengenai pengantar pengembangan sistem dan analisis sistem dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan lebih dan kurang juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.